Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini kita bakal bahas sebuah smartphone yang udah saya pakai sekitar 2 bulanan lebih. Dan ini adalah Xiaomi 12. Setelah 2 bulan saya pakai smartphone ini, saya bisa menyimpulkan kalau ini adalah flagship compact terbaik menurut saya. Dan apa aja alasan buat milih HP ini dan nggak milih HP ini? Yuk kita simak selengkapnya. Alasan saya nobatkan HP ini sebagai flagship compact terbaik adalah karena emang HP ini hampir punya semua yang dibutuhkan dari sebuah flagship. Mulai dari layarnya yang udah kerasa mewah dengan model melengkung dan panel 6,28 inch Full HD Plus Super AMOLED yang udah beda dari mid-range lainnya. Ini adalah panel yang fleksibel banget sih. Dipakai nonton konten visual, layarnya udah memanjakan mata banget, khas AMOLED dengan warna gonjreng dan hitam pekat. Di HP ini buat multimedia juga udah lengkap. Ada HDR10+, Dolby Vision, dan perlindungannya udah Gorilla Glass Victus. Soal refresh rate juga bisa adaptif di angka 60Hz atau 120Hz, tergantung skenario. Meski di sini belum LTPO, tapi nggak terlalu masalah. Yang paling enak dari HP ini adalah ukurannya. Layar yang compact bikin pengalaman pakai HP ini tuh nyaman dan enteng. Mau disakuin atau mau dipakai satu tangan pun nggak masalah karena masih nyaman. Menurut saya langkah beberapa brand merilis flagship compact itu harus diikuti, mengingat sekarang itu udah terlalu banyak flagship dengan layar yang besar. Namun flagship compact bukannya tanpa celah. Dengan bodi yang kecil tentunya bikin baterai HP ini juga terbatas. Xiaomi 12 bawa baterai 4500 mAh. Buat ukuran smartphone layar gede, baterai segini terhitung kecil ya. Tapi buat HP compact segini tuh masih standarnya oke. Setelah 2 bulanan pakai sebagai daily driver, rata-rata saya bisa dapetin screen on time di angka 4-5 jaman. Dengan pemakaian 90% itu media sosial aja dengan dual SIM nyala. Kalau kalian pakai game sehari 3-4 jaman, baterainya tuh bisa tahan di 3 jam screen on time. Nggak yang spesial sih emang, tapi ini udah cukup oke, karena ngecasnya juga cepet banget. Dari 12% ke 100% cuman butuh waktu 41 menit aja. Tapi tentu saya berharap Xiaomi bisa nambahin lagi kapasitas baterainya jadi 4800 mAh. Meski baterainya kecil, tapi Xiaomi nggak mangkas fitur yang penting di sebuah flagship, yakni wireless charging. Wireless charging di HP ini bisa dipakai untuk ngecas HP lain yang tentunya udah mendukung wireless charging ya. Ketika Xiaomi merilis HP ini, chipset yang dipakai udah yang paling tertinggi ya, yakni Snapdragon 8 Gen 1. Dan saya sangat suka karena performanya itu nggak di limit. Chipset yang powerful ini disandingkan dengan RAM 8GB, LPDDR5 dan juga storage-nya udah 256GB. Dari hasil tes Antutu yang saya lakukan, Xiaomi 12 bisa torein skor Antutu sekitar 930 ribuan dan skor Geekbench single core di 1159 dan multicore di 3386. Dengan skor gini udah enak banget main di HP ini. Dipakai main game berat seperti Genshin Impact udah bisa highest 60 fps, tapi bakal kerasa panas banget sih emang. Saya sih lebih sering main di medium aja karena lebih kerasa adem dan tetap nyaman digunakan. Suhu maksimal yang saya dapetin buat main Genshin cuman di angka 40 derajat aja. Dimana suhu ini masih nyaman ya, tergolong cukup adem. Kalau buat game lain seperti PUBG juga udah enak banget, bisa di set di Smooth Extreme atau HDR Extreme. Bahkan kalau kalian pengen download yang lebih tinggi juga bisa di Ultra HD. Untuk suhunya di PUBG ini sedikit lebih adem di angka 38-39 derajat. Beralih ke kameranya. Xiaomi 12 bawa 3 kamera belakang dengan sensor utama 50MP Sony IMX766 dengan OIS, 13MP ultrawide dan 5MP telemakro. Agak disayangkan ya nggak ada lensa telefoto di sini.
Soal fitur kameranya udah lengkap banget, khas flagship lah. Video bisa rekam hingga 8K 24fps dan 4K 60fps untuk kamera belakang. Sementara di depan bisa rekam hingga 1080p 60fps. Sayangnya belum ada 4K ya di sini. Soal stabilisasi juga udah jalan semua, mulai resolusi 1080p hingga 8K. Buat hasil fotonya menurut saya udah bagus, warnanya itu akurat, dynamic range-nya luas, cuman saya ngerasa ada kekurangan soal detailnya ini. Dan juga kadang kekurangan itu ada di white balance-nya, yang secara auto itu kurang akurat. Utamanya kalau ada di kondisi lampu yang kuning ya, kayak lampu cafe gitu. Selain itu saya ngerasa kualitas kamera ultra wide-nya juga agak jauh ya dari lensa utamanya. Tapi overall saya cukup puas buat lensa utamanya. Untuk sektor audionya menurut saya Xiaomi udah berada di jalur yang benar. Xiaomi 12 hadir dengan dual speaker yang udah ditune sama Harman Kardon. Soal kualitasnya saya berani bilang kalau speaker di HP ini adalah salah satu yang terbaik buat kelas flagship. Karakter suaranya itu jelas banget, treble-nya dapat, sparasinya oke, cuman bassnya saya rasa agak kurang dikit ya. Andai bassnya itu lebih deep dikit, pasti ini lebih perfect sih. Satu hal yang banyak orang ragu buat beli HP Xiaomi itu adalah MIUI-nya. Dan hal yang sama sempat terjadi sama saya. Sebelum pakai HP ini saya ngerasa nggak nyaman pakai MIUI. Setelah agak saya paksain pakai sebagai daily driver, sebenarnya MIUI 13 ini udah jauh lebih nyaman dari versi 11 atau 12. Tampilannya sedikit lebih minimalis ya, sedikit banget sih. Tapi ini udah oke. Dan yang bikin saya nggak nyaman itu tentunya adalah iklan. HP belasan juta masih ada iklan, yap, ya HP ini. Padahal awal-awal saya pakai HP ini tuh nggak nemu terlalu banyak iklan ya, paling cuma notif get up aja yang ganggu. Tapi setelah sebulan lah kok mulai muncul iklannya. Menurut saya Xiaomi harus bisa bedain antara ponsel premium, ponsel mid-range, dan penetrasi iklannya ini harus jelas kemana ya. Tentunya kalau saya sebagai user, keluarin uang belasan juta malas juga kalau HP mahal ada iklannya. Untuk sektor lain seperti konektivitas di sini udah aman. Penerimaan sinyalnya bagus karena udah pakai banyak antena eksternal dan koneksinya juga stabil. Soal lain seperti NFC tentunya udah lengkap ya, dan fingerprintnya juga cepat. Meski awal-awal dulu sempat ada bug soal sektor animasi fingerprintnya. Agak disayangkan sebenarnya HP ini nggak ada IP68, tapi melihat apa yang udah dikasih Xiaomi di sektor lain, saya cukup memaklumi hal ini. Karena meski nggak ada IP68, saya yakin kalau ada proteksi air ya, minimal itu splash proof di HP ini. So, kesimpulan saya setelah pakai Xiaomi 12 selama 2 bulan, HP ini menurut saya recommended banget. Kecuali kalau kalian nggak suka MIUI dan butuh IP68.
Tapi kalau kalian nggak masalah dengan kekurangan tadi dan kalian lagi nyari smartphone compact dengan desain yang mewah, harganya juga nggak mahal-mahal banget, ini adalah pilihan yang tepat. Buat yang lagi nyari HP 9 jutaan, jangan sampai kelewatan jadiin Xiaomi 12 ini sebagai salah satu kandidatnya ya. Oke, segitu dulu aja video review kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar HP ini, boleh banget kok buat ditanyain di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.